Mengucap syukur Bapa di surga untuk kesempatan doa malam hari ini, dan kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Ketika kami merenungkan firman-Mu, juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, sore ini, malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah perenungan yang kalau doa malam itu memang sengaja temanya bebas. Jadi saya selalu mendoakan dan minta kepada Tuhan supaya tema yang doa malam itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini dalam hari-hari ini, supaya kita hidup lebih baik, hidup lebih benar di hadapan Tuhan, tidak terperangkap ke dalam hal-hal yang tidak baik, tetapi sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka kita hidup menjadi lebih berhasil dan meraih kemenangan. Amin. Ya, saudara. Nah, judul renungan singkat malam hari ini adalah mengelola keinginan iseng. Mengelola keinginan iseng. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sebetulnya firman Tuhan ini sudah menjadi pegangan hidup saya sejak lama, dan itu pun dengan perjuangan, saudara ya. Jadi untuk mentaati firman Tuhan itu tidak mudah, itu dengan perjuangan. Ya, seperti yang difirmankan Tuhan sore hari ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan satu segenap hati. Nah, coba, segenap hati itu fokus, ya. Lalu nanti di bawahnya disambung seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya ini dengan judul renungan malam hari ini? Mengelola keinginan iseng. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti renungan ini merenungkan soal keisengan. Iseng itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Siapapun bisa iseng. Dan iseng itu bagi orang tertentu, bahkan lebih banyak orang, itu menyenangkan. Iseng itu menyenangkan, saudara ya. Makanya ada orang yang iseng-iseng melakukan sesuatu. Kadang-kadang yang namanya iseng itu bukan hal utama sebetulnya, tapi sesuatu yang menyenangkan dan gampang dilakukan, itu iseng. Kalau yang tidak mudah dilakukan bukan iseng namanya, serius itu ya. Itu biasanya gampang dilakukan dan bahkan ada di depan mata. Seperti itu ya, seperti iseng-iseng mengoret-oret tembok, iseng-iseng sambil menunggu sesuatu, iseng melakukan sesuatu hal yang kecil dan seterusnya. Nah, untuk saat ini iseng yang paling mudah dan paling banyak dilakukan itu adalah mainan HP. Bener atau bener? Ya. Jadi mainan HP itu iseng yang paling mudah. Jadi ketika
waktu luang, katakanlah sambil menunggu sesuatu, duduk di sebuah ruangan tertentu untuk menunggu sesuatu gitu, ya paling mudah adalah merokok HP, kemudian iseng, entah itu membuka WA, entah itu melihat-lihat apapun yang pengen dilihat dari gadget kita. Nah itu iseng saudara ya. Bahkan untuk orang-orang tertentu sekarang ini yang bahkan kita istilahkan dengan iseng itu menjadi kesenangan tertentu. Contohnya ya, banyak terjadi di grup WA itu, kemudian ada yang marah atau ada yang konyol atau setidaknya ada yang jengkel gara-gara memposting unggahan, sebetulnya unggahan orang lain. Nah tapi kan memposting unggahan orang lain itu iseng-iseng memasukkan di situ, itu menjadi sebuah kesenangan. Nah untuk itu hal yang tadinya iseng ini akhirnya bisa menjadi serius karena ternyata bisa menimbulkan kemarahan satu dengan yang lain, bahkan di grup itu jadi masalah dan seterusnya. Saya berdoa ini tidak terjadi di grup WA Anda, di grup WhatsApp kita sekalian ya. Mari kita saling jaga saudara ya. Sebetulnya kalau bicara masalah iseng di grup WA, itu grup WA itu punya budaya sendiri-sendiri gitu saudara ya. Saya mengikuti beberapa grup WA ya, mulai dari grup WA pensiunan ya. Jadi saya purnakarya dari sebuah lembaga tertentu dulu ya, makanya grup pensiunan di situ itu wah isinya itu orang-orang pensiunan. Itu dalam sehari paling banyak memposting, dan itu hanya masalah-masalah yang sangat remeh-temeh, sepele untuk saling menyapa dan seterusnya, tapi memenuhi grup WA itu. Jadi dalam satu hari itu bisa ratusan. Wah ini merepotkan bagi orang tertentu ya, tapi bagi orang tertentu itu sebuah media, sebuah kesenangan, dan sebetulnya bisa menjadikan hal yang positif, menjaga hubungan dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti ada lagi grup WA yang serius ya, yang serius, dan ada lagi nanti yang hanya masuk kalau ada event-event tertentu atau ada hal-hal yang perlu ya. Contohnya yang saya ikuti itu salah satunya adalah grup WA seniman saudara ya. Seniman yang saya ikuti itu cabangnya adalah pedalangan. Nah itu jarang banget orang masuk, karena apa? Mau membicarakan apa di sana? Sudah banyak pada punya keperluan sendiri-sendiri itu ya. Grup WA pedalangan Kristiani yang saya ikuti. Nah sehingga nanti kalau yang salah satu pentas baru diposting di situ, kemudian dikomentari. Tapi itu tidak setiap hari saudara ya. Nah lalu yang paling serius adalah grup WA rohani. Kalau grup WA rohani rata-rata pada punya pemikiran ini nih grup rohani, jangan dipakai untuk macam-macam. Makanya dulu ketika ada yang memposting menawarkan barang saja sempat jadi bahan pembicaraan. Lalu akhirnya kita sepakati ya hari tertentu, kalau tidak salah kalau di grup WA yang saya ikuti itu hari Senin, karena ada beberapa grup WA yang lain juga seperti itu. Selain hari Senin jangan. Jadi ini grup WA rohani jangan dipakai untuk pemasaran gitu. Nanti grup WA pemasaran ada sendiri misalnya, semacam itu. Nah saudara-saudara, jadi sekarang ini HP dalam hal ini, internet, media sosial itu menjadi sebuah segmen baru, menjadi sebuah unsur baru dalam kehidupan yang dekat sekali dengan perlakuan iseng. Dan yang terakhir ini saya ikuti menjadi viral adalah seseorang
yang saya sebut inisialnya KJ. KJ ini saudara buka coba sekarang di media sosial itu. KJ ini memposting, kalau menurut saya itu sebetulnya iseng, menaruh gambar atau foto ibu negara dengan tamunya, lalu diberi komentar dengan cara seperti komik, ya, karena ternyata KJ ini seorang komikus seperti itu, dan komentarnya itu membuat marah, ya, membuat sakit hati banyak orang, ya, bukan hanya yang bersangkutan, tetapi komentarnya itu iseng, saudara. Nah, makanya kalau saudara mengikuti KJ, sepertinya saat ini sudah ditangkap polisi. Nah, walaupun dia pada akhirnya minta maaf secara terbuka. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, saudara ya. Jadi ini dekat-dekat dengan kita, saudara ya. Bahkan di antara kita bisa terjebak mengalami semacam ini. Makanya tadi saya katakan melakukan firman Tuhan itu dengan perjuangan. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini bukan hanya dibaca lalu dimengerti dan sudah, tapi dibaca, dimengerti, dan pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menerapkan dalam kehidupan kita itu yang perlu hikmat, saudara. Jadi kita dalam hidup ini penuh hikmat seperti itu. Saya tadi berpikir-pikir, iya ya, ini orang ini apapun alasannya hanya memposting gambar ibu negara sama tamunya, lalu karena dia memang suka iseng di media sosial dan kebetulan juga menguasai tekniknya, diberi komentar-komentar, diberi kata-kata yang kata-katanya itu merendahkan ibu negara. Nah, kalau sudah seperti itu maka keluarga kepresidenan marah. Saudara bisa lihat hari-hari inilah, ini dalam 2 hari ini ramai banget nih. Ya, makanya saya angkat dalam renungan ini karena ini dekat-dekat dengan kita, saudara. Dan jangan berkata bahwa ya ini bisa menimpa orang yang ngerti teknik lah, bisa membuat. Kalau saya kan seringkali hanya meneruskan, ya, meneruskan postingan orang lain gitu. Dan itu disadari atau tidak, saudara meneruskan postingan orang lain itu kan sebuah kenikmatan. Ayo, benar atau enggak? Ketika ada, waduh, ada postingan yang saya tertarik ini, lalu dilanjutkan saja, diposting kemana, ke teman-teman, ke grup WA, semacam itu. Nah, ini tindakan yang kalau menurut saya itu sebetulnya ya bisa serius, bisa iseng, tapi lebih banyak iseng, saudara ya. Kalau yang serius, mungkin serius, bisa ya. Pengetahuan misalnya, soal kesehatan, itu kita sering mengirimkan kepada orang. Lah itulah yang oleh firman Tuhan disebut harus dengan segenap hati. Tapi kalau iseng, ya kadang-kadang saya berpikir begini. Ketika saya berada di satu tempat, contohnya, saya berada di tempat kelahiran saya. Di tempat kelahiran saya itu tidak pernah saya bayangkan bahwa nanti akan bermunculan tempat-tempat wisata. Jadi tempat-tempat yang dulu itu adalah satu tempat yang terpencil, tempat saya main. Ya, waktu itu kalau main itu saya tidak membayangkan bahwa tempat seperti itu akan bisa dirambah oleh kendaraan bermesin. Tapi sekarang ini sudah sampai di sana, dan memang tempat itu bagus. Lalu saya tergoda untuk memotret tempat itu, dan saya unggah di dalam unggahan saya, entah dibagikan kepada teman-teman atau orang-orang lain gitu. Tapi saya berpikir ulang, sebetulnya ini ada gunanya enggak? Ya, saya memamerkan bahwa saya ada di sini, ini sebetulnya ada gunanya atau enggak? Seperti itu, mari kita pikir ulang. Ya, makanya tapi ini prinsip pribadi ya. Jadi prinsip pribadi, kalau saya malah jadi kikir banget mengunggah semacam itu. Kalau tidak perlu banget, saya tidak mengunggah atau melanjutkan unggahan orang lain. Itu saya, saudara ya. Tapi itu pun ada plus minusnya. Jadi ada
keuntungan ada kerugiannya. Ya. Kerugiannya kalau ada hal penting ya, kalau orang yang tidak sering mengunggah seperti saya ini ya nanti jadi tidak ikut menyebarluaskan hal yang baik seperti itu, saudara-saudara ya. Tapi yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan di sini, mari kita perhatikan, dan kalau saya mengingat ada seorang mantan menteri, halo, Anda masih ingat? Seorang mantan menteri dan pakar telekomunikasi, bahkan sering menjadi narasumber untuk hal-hal yang menyangkut IT gitu. Lalu Anda tahu yang saya maksud lah. Beliaunya ini mengunggah postingan orang lain, tapi postingan itu yang menyinggung kepala negara. Apa yang terjadi? Sekarang dia ada di tahanan, mantan menteri dan pakar telekomunikasi. Nah, ini menjadi tolok ukur untuk kita renungkan. Berarti untuk mengelola keinginan untuk iseng. Nah, ini yang penting di sini. Jadi kalau contoh-contoh tadi minta maaf, saudara jangan tersinggung, karena saya kalau memberi contoh ini hal-hal yang dekat dengan kita, bisa menimpa dan keinginan siapa saja dari kita gitu. Tapi saya tidak menunjukkan ini untuk salah satu dari saudara, semua, untuk kita semua. Kita punya keinginan yang sama untuk itu ya, untuk melakukan iseng, khususnya melalui media sosial. Nah, mari ini menjadi tolok ukur saudara-saudara sekalian. Seorang mantan menteri dan ahli telekomunikasi, terutama IT, ternyata hanya oleh isengnya, kalau itu jelas oleh isengnya loh saudara, karena mengunggah unggahan orang lain, tapi ternyata walaupun dia membela sedemikian rupa, loh saya kan hanya mengunggah, tapi ikut menyebarluaskan, dan orang kemudian bisa mempolitisir dan pada akhirnya faktanya masuk tahanan. Nah, itu loh saudara. Nah, dengan demikian judul renungan sore hari ini, mengelola keinginan iseng. Mari kita bagi orang beriman mengingat firman Tuhan. Saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang pas dengan hal ini, yang kebetulan saya diingatkan karena ada hal viral yang cukup menarik ya hari-hari ini, yaitu seseorang yang menghina, setidaknya diduga, nah gitulah. Nanti kalau sudah diputuskan oleh pengadilan, nah itu bisa namanya positif. Kalau sekarang ini istilahnya diduga menghina keluarga kepala negara dan jadi urusan. Nah, ini sedang viral dan kita diingatkan ini. Nah, mari kita sebagai orang beriman mengingat firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, sekali lagi, perbuatlah dengan satu, segenap hati. Segenap hati itu bukan iseng, ya. Kalau iseng itu tidak segenap hati. Itu hanya untuk kesenangan saja. Itu, ya. Pikirkan 2-3 kali kalau hanya untuk kesenangan yang tidak dengan segenap hati. Karena saya mencontohkan ada beberapa tokoh agama termasuk yang seiman dengan kita sekarang ini masuk penjara. Kenapa? Karena dia mengelola channel dan sedemikian rupa. Wah, kalau itu dengan segenap hati itu tidak bisa dikatakan iseng, itu sudah dengan tanggung jawab besar. Dan kalau dia sampai menerima akibat yang demikian, saya percaya itu sudah diperhitungkan. Dan rasanya orang bisa mengucap syukur dengan segala sesuatu yang diterima, bahkan ada kesaksian-kesaksian nanti di penjara akan jadi berkat. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu dengan segenap hati. Tapi yang kita renungkan sekarang ini yang iseng, saudara. Jangan sampai hanya karena iseng orang beriman kemudian mengalami masalah. Nah, ini saudara tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Karena kita manusia punya keinginan yang sama.
hampir setiap orang punya keinginan untuk iseng-iseng melakukan sesuatu, dan itu bisa menimpa siapa saja dan dalam hal apa saja. Nah, inilah yang makanya bahkan saya yang sekarang membagikan, mengajarkan kepada saudara pun juga harus hati-hati dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita saling mendoakan supaya dijauhkan dari perangkap setan. Saudara, hal-hal semacam ini bisa dipakai oleh kekuatan kegelapan untuk memerangkap orang beriman. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati, bersama-sama berhati-hati. Yang pertama dikatakan tadi, dengan segenap hatimu. Nah, yang berikutnya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini jadi Kolose pasal 3 ayat 23. Ini mari kita jadikan karakter dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita berpikir ulang. Ini saya melakukan ini dengan segenap hati atau hanya iseng ini? Lalu yang berikutnya, ini untuk Tuhan apa untuk manusia? Yang namanya untuk manusia itu ya untuk saya, untuk kesenangan saya kan manusia. Nah, ini untuk kesenangan kita masing-masing atau untuk kesenangan sekeliling kita. Kadang-kadang guyonan itu bisa menimbulkan masalah loh saudara. Nah itu loh. Nah makanya saya ini orang suka humor. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang bisa mencederai perasaan orang lain, harus berpikir 2-3 kali. Dan itu tidak mudah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada perangkap yang jahat. Nah, di samping itu tentu saja juga sikap kehati-hatian kita diperlukan. Terutama kalau mengacu dengan firman Tuhan ini dengan 2 hal ini. Yang pertama, setiap tindakan kita dengan segenap hati, dengan fokus. Dan yang kedua, seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Karena kalau 2 hal ini kita lakukan, nah tentu setidaknya kita dijauhkan, dihindarkan dari hal-hal yang membawa kepada hal yang negatif atau malapetaka. Jadi saudara-saudara sekalian, saya serius mengusulkan Kolose pasal 3 ayat 23 itu menjadi pegangan kita dalam hidup. Kalau perlu saudara hafal ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau saya kalimatkan dengan kalimat yang merupakan nilai yang harus kita pegang supaya mudah diterima, sebenarnya itu juga sudah cukup mudah sih. Tapi saya membentuk sebuah kalimat begini, nilai yang saya peroleh, yang saya bagikan buat saudara. Orang beriman harus menjauhkan diri dari kesenangan iseng, karena semua yang dilaksanakan harus dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, orang beriman harus menjauhkan diri dari kesenangan iseng, karena semua yang dilakukan harus dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan dipuji, amin. Saudara, mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saya ingin memberitahukan bahwa hari ini ada berita duka, salah satu yang kita doakan setiap hari pagi dan sore, yaitu Ibu Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta sudah dipanggil Tuhan tadi malam dan hari ini dimakamkan, saudara ya. Jadi Ibu Kristiningsih Joko Widodo kita doakan setiap hari dengan tekun, tapi Tuhan berkehendak lain. Rupanya itulah yang terbaik. Jadi beliau sudah dipanggil Tuhan dan sudah dimakamkan tadi siang. Saya sudah kontak-kontakan dengan Pak Joko Widodo. Oleh anugerah Tuhan, Pak Joko Widodo menyampaikan kepada saya pikirannya semeleh toh Pak, semeleh, dia bilang begitu. Ya sudah, karena ini sudah cukup lama. Sebetulnya kalau saya boleh menyatakan, inilah yang saya katakan, beliau itu awal-awal dulu tidak ketemu penyakitnya,
tetapi sakit, saudara. Itu kisah yang disampaikan kepada saya, dan sebetulnya dokter sudah angkat tangan. Jadi kalau diberi usia semakin lama kita bisa mendoakan sampai hitungan tahunan ya, itu anugerah. Sebetulnya sudah sejak lama dokter angkat tangan. Tapi hari ini kita berpikir positif. Pak Joko kalau mendengarkan renungan ini juga saya ajak berpikir positif. Tuhan sudah melepaskan Ibu Kristiningsih Joko Widodo dari penderitaan. Jadi mari kita belajar mengucap syukur. Biasanya saya menyampaikan di keluarga duka itu istilah yang paling tepat adalah belajar mengucap syukur. Dan juga berita baik. Ada berita baik yang kemarin kita doakan, anak Raja Setyo Gelen Pradipto itu sebetulnya cucu kami. Di sini masuk rumah sakit, tapi sekarang sudah keluar dan sudah perkembangan sangat baik. Ya, tinggal mendoakan untuk pemulihan berikutnya. Ya, karena jatuh, saudara ya, masuk rumah sakit karena jatuh, kemudian luka dan harus masuk ruang operasi segala. Ya sudah, itu manusia itu bisa tertimpa hal-hal yang semacam itu, siapa saja. Makanya mari kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga Pak Joko Widodo di Yogyakarta dan juga untuk nama-nama lain, dan berdoa syafaat untuk banyak hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kepada hal-hal praktis, dan hari-hari ini kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami dijauhkan dari rasa iseng yang tidak dengan segenap hati. Kami mengucapkan terima kasih, firman-Mu mengingatkan supaya semua yang kami kerjakan dengan fokus, dengan segenap hati, dengan serius, dan itu untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Kalau itu kami lakukan, maka seluruh hidup kami dipastikan berhasil. Tidak mudah bagi kami manusia berdosa yang penuh kelemahan ini untuk melakukannya dengan sempurna, tapi kami mohon oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan menolong kami. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan menjauhkan kami dari perangkap setan, menjauhkan kami dari hal-hal yang membawa kepada kecelakaan maupun hal-hal yang membuat negatif dalam hidup kami, tapi Tuhan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mengucap syukur untuk Raja Setyo Gelen Pradipto yang sudah kami doakan dan sudah pulang ke rumah, sudah mengarah kepada pemulihan yang sempurna. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Joko Widodo di Yogyakarta beserta dengan anak cucu yang hari ini ditinggalkan oleh Ibu Kristiningsih Joko Widodo. Kami belajar mengucap syukur, dan biarlah yang sudah Tuhan panggil, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, sudah ada di hadapan Tuhan. Tapi yang masih ditinggalkan, kami mohon yang masih hidup semuanya, Pak Joko Widodo beserta anak cucu, Tuhan berikan ketabahan, penghiburan, kekuatan, dan segala hal yang baik, kebangunan iman, kebangunan rohani, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup Pak Joko Widodo. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami juga, Tuhan yang menolong, memberi kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Tuhan memberikan kesejahteraan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Bapak, kami juga berdoa terutama yang masih membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan buat kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan Yohana Asri Sabton ini. Tuhan yang
memberikan jalan keluar terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, semua yang kami kerjakan kami mohon Tuhan menolong, dapat kami kerjakan semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dengan ini, dengan doa malam, dengan doa pagi, dengan semua yang kami kerjakan, pelayanan onsite maupun online, maka kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami kembali memberitahukan selalu, saya ingin menambahkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 malam. Dan ada doa pagi yang dilaksanakan juga di hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi, saudara ya. Saudara yang sudah setia mengikuti kenikmatan rohani bersama dengan kami, mari kita lanjutkan. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Terus kami mengharapkan dukungan saudara, setidaknya dukungan doa, dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.